Yohanes pasal 4 itu adalah kisah pertemuan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Dan secara khusus saya melihat di dalam teks tersebut ada hal yang unik yang bisa menjadi perhatian kita bersama, yang kemudian saya ramu dalam judul live malam hari ini, Anxiety, Epistemological Humility, and Christian Faith. Ya, kecemasan menjadi area yang tentunya dimiliki oleh setiap orang. Ya, saya kira tidak ada orang di sini yang tidak memiliki kecemasan. Kita semua memiliki pengalaman kecemasan, dan tentu saja kecemasan itu datang dengan berbagai model, berbagai perilakunya yang terlihat dari kecemasan itu. Ya, rasa takut terhadap sesuatu yang sebetulnya belum terjadi, atau mungkin bisa jadi tidak terjadi. Nah, dalam konteks perempuan Samaria ini, sebetulnya yang kita perlu cermati di sana adalah suatu kecemasan relasional. Ya, jadi ada gejala yang diperlihatkan oleh perempuan Samaria ini, yaitu dia memiliki kecemasan dalam berelasi. Sehingga ketika Yesus yang sedang menunggu di sumur itu, kemudian dia datang, Yesus bertanya, meminta tepatnya untuk perempuan ini memberikan air minum kepada Yesus. Perempuan ini langsung menjawab dengan jawaban yang sangat-sangat defense. Ya, suatu jawaban yang memperlihatkan ada suasana ketidaknyamanan di dalam relasi. Ya, dia langsung berkata, "Bukankah kamu orang Yahudi? Mengapa kamu meminta air minum daripadaku?" Ini suatu bentuk jawaban yang tidak seperti yang seharusnya lazim terjadi dalam suatu komunikasi. Seharusnya kan ketika kita berkomunikasi dengan orang baru, bahkan ketika misalnya orang itu bertanya alamat, ketika misalnya orang itu memperlihatkan suatu kebutuhan dari kita, dan kita kebetulan mampu untuk memenuhi itu, tentunya jawabannya akan berbeda. Tapi oleh karena memang ada kecemasan secara relasi yang dialami oleh perempuan Samaria ini, maka dia langsung menjawab dengan ketus. Ya, saya melihatnya kalau kita menggunakan bahasa kita, ini adalah cara menjawab yang sangat rasis. Yesus berkata, "Berilah aku minum." Dia langsung jawab, "Kamu Yahudi." Ya, kalau dalam konteks Indonesia, mungkin itu akan mengangkat suku-suku yang misalnya dia tidak suka. "Kamu sih Jawa, kamu sih Cina, kamu sih Timur," gitu ya. "Kamu sih Batak," dan lain sebagainya. Dan tentu saja teman-teman, ini merupakan cara yang salah dalam berelasi. Nah, karena ini adalah suatu respon yang tidak semestinya demikian, maka menarik untuk kita memperhatikan sebetulnya ada apa yang sedang terjadi dalam diri perempuan Samaria ini. Dia memperlihatkan suatu bentuk, suatu gejala kecemasan relasi. Dan itu memang langsung terlihat ketika Yesus kemudian melanjutkan percakapan. Ya, Yesus bicara tentang fakta. Ya, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu pasti akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minum air yang ada padaku, yang daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Dan perempuan itu kemudian mencoba untuk mendapatkan air itu. Dia meminta kepada Yesus, "Ya udah, berikanlah kepadaku air yang dimaksudkan tersebut." Nah, Yesus langsung masuk kepada inti kecemasan relasi yang sedang dialami oleh perempuan tersebut. Dan Yesus meminta sang perempuan itu untuk, "Ya udah, panggil suamimu ke sini, kita ngobrol bareng dengan suamimu." Gitu kan ceritanya. Tapi ternyata perempuan ini yang memang inti permasalahan utama dalam dirinya adalah kecemasan relasi,
Waktu Yesus berkata seperti itu, dia langsung memberikan suatu jawaban yang semacam penolakan terhadap realita yang sedang terjadi. Dia membangun suatu defense mechanism dalam dirinya, ingin menutupi apa yang sebetulnya menjadi permasalahan kecemasan relasi yang sedang dia alami. Dan dia berkata, aku tidak punya suami, gitu. Dan Yesus yang tentunya mengenal isi hati dari perempuan ini, mengetahui akan apa yang sebetulnya sedang terjadi dengan perempuan ini, Yesus kemudian segera berkata kepada perempuan ini, betul katamu, engkau tidak punya suami, engkau sudah 5 kali menikah, dan bahkan dengan yang sekarang ini pun itu bukan suamimu. Jadi memang apa yang sedang terjadi di dalam percakapan ini, kita bisa melihat bagaimana Yesus itu menyentuh unsur yang paling dalam, yang paling hakiki di dalam pengalaman perempuan ini. Yesus menyentuh sumber masalah utamanya. Ya, Yesus bukan hanya menyentuh area consciousness-nya, Yesus juga bukan hanya menyentuh area pre-consciousness-nya, Yesus bahkan menyentuh area unconsciousness-nya, yaitu area di mana sebetulnya perempuan ini mengalami kebutuhan yang paling dalam dari suatu relasi, yaitu dia ingin sekali untuk dicintai, untuk diterima, untuk diakui, untuk dihargai, untuk diperlakukan sebagaimana layaknya wanita seharusnya diperlakukan. Nah, teman-teman, ketika berbicara tentang hal seperti ini, tentunya banyak di antara kita yang sedang mengalami, yang mungkin saja mengalami ketegangan-ketegangan di dalam relasi. Entah itu relasi dengan pasangan yang sudah menikah, entah itu ketegangan dalam relasi dengan pasangan yang sedang mempersiapkan menikah, atau barangkali ketegangan relasi dengan pacar atau hal-hal yang seperti demikian. Sehingga teman-teman, dalam konteks itu saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa bagaimana suatu hubungan yang baik itu dibawa. Bagaimana seharusnya kita itu membina suatu hubungan, relasi yang tidak penuh dengan kecemasan. Dan kisah tentang perempuan Samaria ini menjadi salah satu contoh bagaimana ketegangan, kecemasan, kepahitan terjadi dalam suatu relasi. Dan yang menariknya adalah Yesus yang mengetahui akar permasalahan tersebut menyentuh akan apa yang menjadi inti permasalahan dari si perempuan Samaria ini. Sehingga melalui cerita ini, teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk beberapa hal yang perlu kita pikirkan. Mari belajar jadi sama seperti Yesus, yang belajar untuk peka, yang belajar untuk mau melihat akan kondisi yang sedang dialami oleh pasangan kita. Mari kita belajar untuk mencermati akan setiap gejala-gejala yang diperlihatkan oleh pasangan kita. Jangan-jangan sedang ada kondisi di mana ada kecemasan dalam suatu relasi. Dan tentunya kita tidak ingin menjalani suatu hubungan yang di dalamnya ada kecemasan, di dalamnya ada ketakutan, di dalamnya ada hal-hal yang sebetulnya dibawa kepahitan, kebencian, dan lain sebagainya. Jadi mari belajar sama seperti Yesus yang peka terhadap apa yang sedang menjadi persoalan sang perempuan Samaria ini. Mari kita juga bisa belajar untuk peka. Tapi juga yang menariknya yang kedua adalah Yesus yang adalah Allah itu sendiri, adalah Tuhan itu sendiri, mau belajar, mau menempatkan perempuan ini pada posisi dihormati, pada posisi dihargai. Yesus meminta perempuan itu, Yesus adalah sumber air hidup itu, justru memulai percakapan dengan meminta perempuan ini memberikan air kepadanya. Tapi yang menarik juga, teman-teman, dari percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria ini,
kita kemudian tahu bahwa Yesus tidak datang dengan suatu sikap menjudge, dengan suatu sikap yang menghakimi, tetapi Yesus berkata kepada perempuan ini tentang apa yang sedang menjadi permasalahan mendasarnya. Terkadang kecemasan dalam suatu relasi itu terjadi karena kita membiasakan diri untuk menghakimi pasangan kita. Setiap kali dia berbicara, kita langsung menimpali dengan prasangka, langsung menimpali dengan judging, langsung menimpali dengan hal-hal yang sebetulnya membuat percakapan itu menjadi tidak lagi mudah, tidak lagi dapat menjadi percakapan yang baik. Untuk bagaimana memperlakukan orang lain itu dengan cara yang seharusnya. Dan kalau kita lihat ending yang terjadi dari kisah perempuan Samaria ini dalam percakapan dengan Yesus di sumur Yakub itu, pada akhirnya perempuan ini ketika dia balik kembali ke kotanya, dia ceritakan tentang perjumpaannya dengan Yesus itu, dan ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Sehingga tentunya kita ingin setiap relasi kita itu adalah relasi yang juga berguna bagi orang lain. Kita ingin setiap relasi yang kita punya, setiap keintiman yang kita bangun itu adalah sesuatu juga yang bisa memberi dampak positif, bisa menjadi keteladanan bagi orang lain. Mari kita belajar dari percakapan Yesus dan perempuan Samaria ini untuk beberapa poin penting. Yang pertama, mari kita belajar untuk peka terhadap setiap kerentanan dari suatu relasi. Yang kedua, mari kita belajar untuk berdialog tanpa menghakimi, untuk berbicara tanpa menjudge, tanpa judging. Yang ketiga, mari kita belajar untuk mau terbuka dengan setiap luka yang ada dan kemudian memulihkan, memberi diri untuk luka tersebut dipulihkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.